Dalam video kali ini kita akan mencoba mengenal dan mempelajari apa itu Google Spreadsheet. Ya, Google Spreadsheet ini adalah layanan atau aplikasi pengolah angka yang disediakan oleh Google. Ya, ini mungkin bisa menjadi alternatif dari aplikasi Microsoft Excel yang mungkin sudah familiar digunakan. Oke, untuk menggunakan Google Spreadsheet ini pertama tentu kita harus login dulu di Gmail kita, ya. Ini saya sudah login, ya. Untuk membukanya bisa kita klik di sini ya, Google App-nya. Kemudian di sini ada Sheet gitu ya, Google Spreadsheet-nya ada di sini. Nah, bisa kita langsung buka di sini, gitu ya. Ini bisa kita langsung tambahkan gitu ya. Atau nanti supaya mempermudah kita dalam mengorganis data kita ya, kita bisa masuk dulu ke Google Drive kita. Oke, kemudian ini saya sudah ada foldernya ya. Kita masuk ke folder kita yang sudah kita buat dulu supaya nanti mudah dalam pengaturannya ya. Kemudian saya klik new. Kemudian di sini ada Google Sheet. Kita klik ya. Ini ada pilihan blank spreadsheet dan from template ya. Ini kalau from template mungkin teman-teman bisa melihat banyak template-nya ya. Untuk saat ini kita coba pakai yang blank dulu. Oke, ini tampilannya ya, tampilan dari Google Spreadsheet. Hampir mirip dengan tampilan Microsoft Excel yang mungkin sudah familiar digunakan gitu ya. Oke, langkah pertama untuk menggunakan ini tentu kita bisa merename dulu ya. Mungkin kita coba pengenalan gitu ya. Nah, di sini salah satu kelebihan dari spreadsheet ini ya, akan langsung tersimpan. Jadi tidak perlu kita menyimpan secara manual, karena nanti akan langsung atau otomatis tersimpan jika kita online ya. Bisa terlihat di sini ya. Ini. Yang pertama ya, untuk formatnya sama ya, terdiri dari banyak sel ya, dengan nanti indeksnya ada alfabet untuk kolom dan angka untuk baris gitu ya. Nah, di sini juga ada sheet-nya, bisa kita ubah ya. Namanya dengan klik 2 kali di sini gitu ya. Data gitu ya, bisa kita ubah nama sheet-nya sama seperti di Excel, bisa kita tambah sheet juga gitu ya. Sama. Ini beberapa pilihan yang mungkin bisa kita gunakan ya. Oke, hampir-hampir mirip dengan Excel lah ya. Kemudian yang lainnya adalah di sini kita bisa berkolaborasi dengan rekan kita gitu ya. Dengan di sini ya, kita bisa men-share dan bisa berkolaborasi. Ini bisa kita klik ya. Kemudian mungkin bisa menambahkan siapa yang ingin kita ajak kolaborasi gitu ya. Mungkin memakai email saya yang lainnya gitu ya. Oke, mungkin di sini kemudian mungkin di sini ada pilihannya ya. Apakah hanya viewer ya, berarti hanya melihat, komentar, memberi komentar, atau editor ya. Kalau full editor gitu ya. Kalau komentar nanti hanya bisa memberi komen-komen pada sel-sel kita. Kalau viewer ya tentunya hanya bisa melihat saja gitu ya, dan tergantung kebutuhan. Ini coba kita pakai editor ya. Oke, mungkin pesannya ayo kita kerjakan di sini gitu ya. Oke, kemudian nanti bisa kita kirim send. Oke, sudah terkirim ya. Di sini ada keterangannya, ada 2 yang bisa melakukan editing gitu ya.
Nanti di email si penerima kita masuk ke email penerima ya. Nah, ini sudah ada undangannya gitu ya, buka di spreadsheet. Jadi bisa sama-sama saling bekerja ya, sama-sama berkolaborasi secara real time gitu ya. Sini bisa mengerjakan, di akun satunya bisa mengerjakan gitu ya. Nah, ini terlihat ya, ini ketika sama-sama online gitu ya. Yang satunya sedang saling aktif di sini, yang kita di sini ya. Bisa dilihat sini ya. Nah, ini yang di akun yang pembuatnya tadi bisa terlihat bahwa teman kolaborasi kita juga sedang online gitu ya. Ini kalau ini kita tutup, maka di sini akan hilang gitu ya. Oke, itu keuntungan yang lainnya adalah tadi kita bisa saling berkolaborasi. Untuk pengaturan yang lainnya hampir bersama dengan di Excel ya. Di sini ada pengaturan untuk zoom-nya mau berapa ya. Kemudian ini ada tipenya gitu ya, otomatis atau ya mungkin kalau kita misalnya ini nomor, kemudian nama, kemudian nilai umpamanya gitu ya. Kita bisa atur di sini gitu ya, mungkin di sini number gitu ya, atau persen ya, bisa kita atur. Kemudian apa namanya, ini teksnya, ini besarannya ya sama. Kemudian ini ada apa namanya, wrapping ya, ini ada posisi. Nah, kita cobakan mungkin dengan menggunakan template yang sudah ada gitu ya. Ini kita tutup. Nah, mungkin salah satu eh, layanan yang disediakan oleh Google Spreadsheet adalah kita bisa menggunakan file yang sudah dibuat di Microsoft Excel gitu ya. Di sini mungkin contohnya saya sudah pernah punya file Excel ya, yang kemudian kita ingin gunakan di Google Spreadsheet ya. Cara menggunakannya teman-teman bisa langsung drag saja di Google Drive-nya ya. Nah, ini sudah ada gitu ya. Ini bisa langsung kita gunakan. Nah, karena tadi masih Excel ya di sini, XLSX gitu ya, maka kita buka dia dengan Google Sheet gitu ya. Oke, ini sudah terbuka. Tapi tetap ada keterangannya XLSX gitu, jadi formatnya masih format Excel gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengubahnya menjadi format Google Spreadsheet ya, kita bisa di sini ya, di file, kemudian save as Google Sheet. Nah, ini sudah dalam bentuk Google Sheet ya. Bedanya ada di sini ya. Ada keterangannya, format Microsoft Excel, kalau ini sudah format Google Sheet. Nanti juga akan ada file kopinya gitu ya. Ini yang file aslinya, ini yang Google Sheet ya. Ini sama-sama bisa kita gunakan semuanya gitu ya. Oke, ini bisa kita close. Cara lainnya ketika kita mungkin ingin merubah langsung dengan format Google Sheet ya, dari Excel ya, bisa kita atur di sini ya, di setting. Ini kita ubah ya, jadi ketika upload langsung berubah menjadi format di Google Doc ya. Kalau dalam hal ini kalau Excel, maka akan langsung berubah menjadi spreadsheet gitu ya. Kita klik OK. Ini kita bisa hapus dulu percobaan. Oke, ini ya, kita upload. Nah, akan langsung berubah menjadi Google Spreadsheet. Jadi ada dua cara tadi ya, ketika
kita upload dulu baru kemudian kita ubah, atau langsung di setting sudah menjadi spreadsheet gitu ya. Oke, ini saya kita buka ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini tadi kita bisa mengatur siapa yang perlu kolaborasi ya. Untuk desain di dalamnya ya kita bisa sesuaikan saja ya, sesuai kebutuhan nih. Kalau yang sudah paham Excel ya tidak akan jauh berbeda gitu ya. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan formula yang memang sudah yang ada pada Microsoft Excel gitu ya. Mungkin seperti rata-rata gitu ya. Ini sama juga ya. Nih. Oh, banyak kan. Nah, oke, maaf nih salah ya. Oke, ini sudah ada ininya juga petunjuknya gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nih. Jadi kita bisa menggunakan formula atau rumus yang bisa kita gunakan di Excel, di Google Spreadsheet ya. Contohnya ini average gitu ya. Di sini juga kita juga bisa memperoleh ringkasannya gitu ya, ketika kita memblok ya kolom yang kita inginkan ya. Di sini ya ada sum atau average gitu ya, atau min, paling rendah, max-nya berapa gitu ya, count-nya berapa gitu ya. Ini average-nya sama ya, 2557 059 gitu ya. Sum juga tentunya sama gitu ya. Ya, jadi fungsi formula, fungsi resume juga ada gitu ya, atau fungsi freeze juga ada gitu ya. Di sini mungkin teman-teman mau bikin freeze. Nah, di spreadsheet ini juga kita bisa mengatur tampilannya ya. Jika mungkin teman-teman ingin membuat freeze gitu ya, di sini juga ada nih freeze pilihannya ya. Yang di freeze mau yang mana ya, baris pertama saja, maka hanya baris pertama yang kita freeze gitu ya, atau ditambah baris pertama dan kolom pertama gitu ya. Jadi ketika digeser, kolom pertama juga terfreeze gitu ya. Atau kalau mau di clearkan ya, kita kembalikan no kolom gitu ya. Pengaturan yang lainnya sama ini ya. Ini juga ada filter ya, kita bisa buat filter nih, mana yang kita filter gitu ya. Oke, ini sama dengan di Excel. Di sini juga kita bisa membuat name rank gitu ya. Di sini tabel, kemudian name ranks ya. Mungkin namanya supply supply gitu ya. Ini sebelumnya mungkin di Excelnya pernah ada name ranknya harga dan supplier ya, yang sudah dihapus, bisa kita hapus.
delete ring ya. Gitu ya. Nih. Atau di sini juga ada beberapa pengaya tambahan yang bisa kita gunakan ya. Di sini mungkin saya pernah menggunakan AutoCreate ya, yang ini digunakan untuk mengirim email secara massal gitu ya. Kemudian juga mungkin ketika kita ingin menghubungkan satu sheet dengan satu file dengan file yang lainnya gitu ya. Mungkin ini saya buat satu, mungkin di pengenalan ini ya. Kita buka. Ini kita hapus dulu. Ya, mungkin di sini saya ingin memindahkan atau mengimpor ini ke file pengenalan gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan. Nah, ini mungkin tidak ada di Excel gitu ya, tapi di sini ya kita bisa menggunakan menu import gitu ya, import range. Ya, kemudian kita bisa memilih alamat URL-nya ya di sini. Bisa semuanya segini atau bisa spesifik di sini ya, di sini. Oke, kita masukkan ke sini. Juga sudah ada contohnya. Ini koma atau titik koma ya. Kemudian kita akan memilih nama sheet-nya ya, ini. Sini adalah namanya supply dari A1 sampai H217 misalnya. Berarti di sini saya ketikkan supply tanda seru A1 sampai dengan H217 kita pakai tanda petik lagi, petik 2 ya. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Sedang loading. Nah, nanti akan muncul all access, kita izinkan. Nah, sheet-nya akan berpindah ke sini gitu ya. Ini kalau kita ubah di sini umpamanya ya, mungkin kayak di sheet paling atas. Ini kalau kita coba mungkin cabai menjadi kunyit gitu ya di sini, maka di sheet yang sudah terhubung tadi akan sama gitu ya, akan ikut berubah. Kemudian kita ubah jadi kunyit gitu ya, maka di sini juga akan berubah kayak ini ya. Ini kita kembalikan. Ya, oke, di Google sini juga kita bisa menggunakan membuat cat gitu ya, sama ya, function juga ada hampir sama dengan yang ada di Google di Excel gitu ya. Oke, mungkin itu dulu video tutorial kita kali ini ya. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Terima kasih.